Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan jalan-jalan virtual ke salah satu tempat paling ikonik dan seru di Jakarta. Siapa yang tidak kenal dunia fantasi Ancol atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Dufan? Tempat ini bukan cuma taman hiburan biasa, tapi sebuah dunia penuh keajaiban yang sudah jadi bagian dari kenangan masa kecil. Banyak orang termisik saya, dari jeritan heboh di roller coaster sampai tawa riang di wahana anak-anak. Dufan punya segalanya. Yuk kita kupas tuntas apa saja yang bikin tempat ini selalu jadi destinasi favorit dulu, sekarang, dan selamanya. Siapkan diri kalian. Petualangan kita dimulai sekarang. Pertama-tama, mari kita bahas atraksi utamanya, yaitu wahana-wahana yang memacu adrenalin. Kalau kamu pecinta tantangan, Dufan adalah surganya. Kita mulai dari yang paling legendaris, Halilintar. Roller coaster ini sudah jadi ikon Dufan sejak lama. Sensasi meluncur dengan kecepatan tinggi, berputar, dan menukik tajam benar-benar bikin jantung mau copot. Setiap tikungannya selalu berhasil bikin kita teriak sekencang-kencangnya. Rasanya belum ke Dufan kalau belum naik Halilintar. Setuju kan? Selanjutnya ada Kora-Kora. Wahana berbentuk perahu raksasa ini akan mengayun kamu semakin tinggi dan tinggi sampai kamu merasa seperti terbang dan jatuh berulang kali. Paling seru kalau duduk di paling ujung, sensasinya berkali-kali lipat. Lalu jangan lupakan arung jeram. Ini favorit saya kalau cuaca lagi panas-panasnya. Kita akan naik perahu bundar, menyusuri sungai buatan dengan arus yang deras dan kautan-kautan air di setiap sudut. Dijamin basah kuyup, tapi serunya luar biasa. Siapkan baju ganti ya. Bagi yang benar-benar pemberani, histeria adalah ujian nyali yang sesungguhnya. Kamu akan ditembakkan ke atas dengan kecepatan super tinggi, lalu dijatuhkan begitu saja dari ketinggian puluhan meter. Pemandangan Jakarta dari atas sana memang indah, tapi jujur saja, kita mungkin terlalu sibuk berteriak untuk bisa menikmatinya. Dan tentu saja, tornado. Wahana ini akan memutar-mutar kamu di udara sambil diayun ke kanan dan ke kiri. Rasanya seperti dimasukkan ke dalam blender raksasa. Wahana ini benar-benar menguji seberapa kuat perut kamu. Siapa di antara kalian yang berani naik semua wahana ekstrem ini dalam satu hari? Tulis di kolom komentar ya. Tapi Dufan bukan cuma tentang teriak-teriak dan adrenalin kok. Buat kalian yang datang bersama keluarga dan anak-anak, atau yang lebih suka wahana santai, pilihannya juga banyak banget. Salah satu yang paling klasik dan romantis adalah Biang Lala. Dari atas kinci raksasa ini, kita bisa menikmati pemandangan seluruh area Dufan, pantai Ancol, dan laut lepas yang indah. Waktu terbaik untuk naik Biang Lala adalah saat sore hari, pemandangan matahari terbenamnya juara banget. Untuk anak-anak, ada kawasan khusus, yaitu dunia kartun yang penuh warna dan keceriaan. Di sini, semua wahananya didesain aman dan menyenangkan untuk si kecil. Ada baling-baling, para layang, karavel, dan masih banyak lagi. Anak-anak pasti betah berlama-lama di sini. Jangan lupa juga Istana Boneka, wahana legendaris yang akan membawa kita berkeliling dunia dengan perahu kecil. Diiringi lagu ceria dan ribuan boneka animatronik yang mengenakan pakaian adat dari berbagai negara. Ini adalah wahana nostalgia yang selalu berhasil bikin kita tersenyum. Kalau mau sedikit petualangan yang tidak terlalu ekstrem, coba deh Niagara. Kita akan naik perahu kayu menyusuri sungai, lalu diakhiri dengan terjun dari air terjun buatan yang cukup tinggi. Sensasi meluncurnya seru dan cipratan airnya bikin segar. Selain itu, ada juga alap-alap, roller coaster mini
yang cocok untuk pemanasan sebelum mencoba halilintar, atau untuk anak-anak yang sudah cukup berani. Jadi, tidak ada alasan untuk bosan di Dufan, karena selalu ada sesuatu untuk semua orang. Selain wahana permainan, Dufan juga punya berbagai macam pertunjukan dan parade yang sangat menghibur. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah parade akbar yang biasanya diadakan di sore hari. Puluhan penari dengan kostum yang megah, karakter-karakter Dufan yang ikonik, dan mobil hias yang keren akan berkeliling menyapa para pengunjung. Suasananya meriah sekali, musiknya membangkitkan semangat, dan semua orang ikut menari dan bernyanyi. Ini adalah momen yang sempurna untuk mengabadikan kenangan bersama keluarga dan teman-teman. Tidak hanya itu, seringkali ada pertunjukan khusus di panggung yang tersebar di beberapa area, mulai dari pertunjukan sulap, akrobat, hingga drama musikal dengan efek panggung yang spektakuler. Jadwal pertunjukannya bisa kamu cek di aplikasi Ancol atau di papan informasi yang ada di dalam Dufan. Jangan sampai kelewatan ya, karena pertunjukan ini benar-benar menambah keseruan kunjungan kita dan memberikan pengalaman yang berbeda dari sekadar naik wahana. Ini menunjukkan bahwa Dufan benar-benar berkomitmen untuk memberikan hiburan yang lengkap bagi para pengunjungnya. Sekarang, mari kita bicara soal fasilitas dan tips biar kunjungan kamu ke Dufan makin nyaman dan maksimal. Pertama, soal tiket, sangat disarankan untuk membeli tiket secara online melalui website resmi Ancol. Selain lebih praktis dan menghindari antrean panjang di loket, seringkali ada promo atau diskon khusus untuk pembelian online. Kamu bisa pilih tiket reguler, atau kalau kamu benar-benar Dufan mania, ada pilihan annual pass yang memungkinkan kamu masuk Dufan sepuasnya selama setahun penuh. Ini pilihan yang sangat ekonomis kalau kamu berencana datang berkali-kali. Kedua, waktu terbaik untuk berkunjung. Kalau kamu ingin menghindari keramaian, datanglah di hari kerja atau weekday. Suasananya lebih lengang, jadi antrean wahananya tidak akan terlalu panjang. Tapi kalau kamu mencari suasana yang lebih meriah dengan parade dan pertunjukan yang lebih heboh, akhir pekan atau hari libur nasional adalah waktu yang tepat. Meskipun harus siap dengan keramaian, datanglah dari pagi saat gerbang baru dibuka agar kamu punya waktu seharian penuh untuk mencoba semua wahana yang kamu mau. Ketiga, soal barang bawaan. Pakailah pakaian yang nyaman dan menyerap keringat, serta sepatu yang enak untuk berjalan jauh. Jangan lupa bawa topi atau kacamata hitam untuk melindungi dari panas matahari. Bawa juga tas kecil untuk menyimpan barang berharga, dan kalau perlu, bawa baju ganti, terutama jika kamu berencana naik wahana air seperti Arung Jeram atau Niagara. Untuk makanan dan minuman, di dalam Dufan ada banyak sekali pilihan, mulai dari restoran cepat saji, kafe, sampai gerobak jajanan. Harganya memang sedikit lebih mahal, tapi pilihannya lengkap kok. Terakhir, manfaatkan teknologi. Download aplikasi Ancol di smartphone kamu. Di sana kamu bisa melihat peta digital area Dufan, jadi kamu tidak akan tersesat. Kamu juga bisa cek jadwal pertunjukan, lokasi toilet, musola, dan restoran terdekat. Peta ini sangat membantu untuk merencanakan rute petualangan kamu di dalam Dufan, sehingga lebih efisien dan kamu bisa mencoba lebih banyak wahana. Oh ya, jangan lupa bawa power bank ya, karena pasti kamu akan banyak mengambil foto dan video. Sebagai penutup, Dufan lebih dari sekadar taman hiburan. Ia adalah sebuah tempat di mana kenangan diciptakan. Tempat
tempat di mana kita bisa melupakan sejenak rutinitas dan kembali menjadi anak kasil yang penuh tawa dan semangat. Dari generasi ke generasi, Dufan terus berinovasi, menghadirkan wahana-wahana baru sambil tetap menjaga pesona klasiknya. Entah itu kunjungan pertamamu atau yang kesekian kalinya, Dufan selalu punya cara untuk memberikan kejutan dan kebahagiaan. Jadi, kapan terakhir kali kamu ke Dufan? Dan wahana apa yang jadi favoritmu sepanjang masa? Bagikan cerita dan kenangan kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya senang sekali membaca cerita-cerita dari kalian semua. Mungkin kita bisa janjian dan seru-seruan bareng di Dufan suatu hari nanti. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi dan jalan-jalan virtual kita hari ini bisa menginspirasi kamu untuk segera merencanakan petualanganmu ke dunia fantasi. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.